Hai, hola, welcome back to my channel, Madam Puri. Oh, halo. Hai, kembali lagi bersama Madam Puri. Hari ini Madam mau edisi Story of Madam. Jadi Madam mau mengulang masa pertemuan atau cerita waktu Madam pertama kali jumpa Mas Porto itu macam mana atau gimana, di mana, kapan, begitu ya. Hari ini Madam mau mengulas balik. Sebenarnya udah pernah Madam cerita 1 tahun yang lalu, tapi kalian tahu kan bahasa Madam masih susah dimengerti, terbata-bata karena Madam waktu itu baru belajar buat YouTube, jadi ngomong di kamera pun masih terbata-bata atau payah gitulah ya kan. Sekarang pun Madam masih belajar. Jadi ceritanya itu begini guys. Jadi gini, seperti yang kalian tahu, Madam itu kan ex dari operator Osram yang besar itu di Pulau Pinang dengan Kulim. Jadi Madam itu kurang lebih udah 6 tahun kerja di sana. Dan after that 2015 Madam itu berjumpalah dengan Mas Porto melalui WeChat. Kalian masih ada nggak WeChat? Kalau Madam udah nggak ada lagi. Jadi Mas Porto itu dia gaptek atau dia memang nggak pernah ada aplikasi sosial media seperti apalah gitu. Ada Facebook tapi amat sangat jarang itu dia guna. So karena dia itu di 2015 dia datang di bulan April, baru berapa bulan di Pulau Pinang. Dia rasa boring atau apa gitu kan. Sebagian kawannya itu datang ke Pulau Pinang itu bersama family. Jadi kan time holiday dia tuh hanya di rumah aja lah, gabung sama kawan-kawan yang lain, ada girlfriend, ada apa gitu, pergi bersama. Jadi dia tuh sendiri. So adalah kawan salah satu kawan Mas Porto. Ini Madam ceritain dulu ya awal mula Mas Porto kenapa dia bisa ada aplikasi WeChat itu. Jadi kawan Mas Porto itu bilang kalau you mau jumpa kawan atau apa, ini upload ini WeChat, mana tahu jumpa. Jadi mungkin dia itu OT atau apa gitu, lembur overtime dia malam hari. Jadi Madam itu kayaknya malam lah, sih malam. Jadi Madam lihatlah people nearby itu sekitaran. Jadi Mas Porto itu kan seperti yang kalian sudah tahu, Mas Porto tuh kerja di BOS, Madam tuh kerja di Osram. Jadi kami tuh sebelahan gedungnya. Jadi ya tetanggaan gitu. Jadi pas dia cek itu, dia say hi. Jadi Madam ini, oh hi. Cuma karena kan untuk berteman. Kalau di WeChat itu Madam honestly nggak percaya sama sekali, karena kan ya kalian tahulah kayak mana orang, ada yang baik, nggak semua yang jahat ya, ada yang bagus, ada yang untuk berteman, ada apa. Jadi Madam say hi dan intens gitu. Jadi Madam kira dia itu mukanya itu seperti wajah-wajah Nepal yang putih gitu kan. Jadi ini kok dia punya English itu betul-betul clear gitulah, nggak ada apa-apanya gitu. Oke lah, jadi Madam itu mencoba bahwasanya kalau dia betul-betul mau atau betul-betul orang dari Portugal, dia bilang asal dari mana begini. Jadi Madam suruh, oke, kita boleh dinner tapi kamu bawa mobil. Kebetulan kawan dia itu pulang ke Portugal, ada mobilnya diletak di parkingan. So dia pinjam lah, mana kunci, kata dia, sisi kunci kawannya itu pinjam aku dulu ya. Dijemputlah Madam di hostel yang kami tempat itu, asrama. Disitulah dia jemput Madam. Madam itu nggak mau ke restoran mewah atau apa, karena Madam tahu alah ini apalah, bohong alah si Nepal nih gitu kan, nggak mungkin dia bawa ini itu, karena kan Madam nggak percaya gitu orang-orang di WeChat apa kenal gitu. Jadi Madam tuh dengan pakaian yang ala kadarnya, mau beli nasi di bawah gitu aja, pakai sendal jepit udah gitu. Jadi dia itu baru balik kerja bawa mobil merah, inget kali bawa mobil merah, dia agak ke depan. So Madam, oke, kamu boleh turun ke sini kata dia gitu. Turunlah Madam ke depan hostel Madam. Jadi jumpalah kami.
Oke, saya udah di depan ini, tik. Madam itu tidak melihat wajah Mas Purto yang begitu, kalian tahu itu hidungnya mancung sekali ya kan. Jadi madam tuh pura-pura busy. Kalian seperti inilah, apa, malu-malu kucing ya kan, cecet apa, tengok-tengok gitu sambil wow, siapa ini? Ini kah? Aduh, betul. Hai. So, kalau nggak salah kami ke restoran Mexican yang ada di Elite. Disitulah kami makan sendagura apa, lama-lama sudah dari situlah kami tak pernah berpisah. Kecuali dia ada overseas ke Jerman atau balik lagi ke Portugal, bos yang ada di sini, nanti balik lagi ke Malaysia gitu. Dari situlah sekian berapa hari intens dan nggak pernah lagi madam pisah. Seperti itulah guys, garis besarnya ceritanya. Jadi madam pun memutuskan untuk tidak mau seperti apa ya, tidak mau main atau cuman cuman cinta-cinta sesaat, karena kita tahu kan kalau di Malaysia itu banyak foreigner atau bule-bule yang hanya sebentar atau training. Seperti banyak kawan Mas Purto yang cuman training 3 bulan, 2 bulan, lepas itu balik ke negaranya dan nggak akan balik lagi. Jadi kalau madam decided kayak gini, sekian bulan kalau kita nggak ini ya jangan diteruskan gitu ya kan. Jadi setelah berapa bulan itu baru Mas Purto melamar. Maksudnya melamar dalam arti ya langsung bilang would you marry me gitulah ya kan, ibaratnya ya itulah Mas Purto bagi cincin. Jadi dari situ baru madam decided untuk end contract di Osram. Seperti itu guys. Jadi dari situlah terus kami bersama jadi mengurus semua yang diperlukan. Dan buat kalian ya, kalian jangan pernah berbohong. Maksudnya dalam arti berbohong, dan itu kembali kepada diri sendiri. Berbohong atau untuk menutupi bahwasanya kita tuh single mom atau kita tuh gimana itu kembali ke diri masing-masing ya. Tapi kalau madam, honestly madam jumpa Mas Purto ini, madam langsung bilang ke dia bahwasanya madam nih ada seorang baby, anak, seorang girl gini. Dan Mas Purto untuk pertama kali itu excited, nggak ada yang langsung dia itu ini nggak ada, langsung oke, jumpakan aku dengan dia supaya lebih cepat akrab, lebih cepat tahu who I am atau siapa aku, untuk supaya dia cepat berbaur lah dengan Keisha gitu guys. Jadi buat kalian jangan kalau udah kenal sekali gitu jangan langsung upload. Madam tuh nggak upload ya, madam itu nggak upload. Madam cuman cerita dengan best friend madam, 2 orang itu. Jadi kata mereka, yaudah silahkan Kak Puri gini teruskan kalau dia bagus, kalau gini. Udah saat itu baru kalau udah klop, baru official, bener-bener official, udah tujuan kami kemana, memang betul-betul ini, baru madam upload one by one gitu guys. Itulah ceritanya. Jadi kan yang madam lihat di sini, yang madam lihat di sosial media itu banyak yang kawan-kawan lah ya, kawan-kawan yang dikenal mau nggak dikenal itu terlalu cepat memutuskan, terlalu cepat menginikan sesuatu. Madam pun dulu gitu ya sama seseorang, madam tuh terlalu excited untuk oke, aku and the last inilah dia. Tapi itu enggak loh, rasanya kayaknya kita jangan buru-buru dulu, step by step begitu guys. So banyak juga yang minta kayak mana ya Kak Puri, kayak mana ya madam itu cari cowok bule.
sekarang tuh banyak aplikasi dating yang mau dari negara mana, tapi madam nggak pernah guna itu karena madam nggak tahu. Sekarang banyak aplikasi yang apa muslim dating lah, apalah banyak. Tuh orang-orang Turki juga ada begitu guys. Setelah itu kami udah memutuskan gimana the last kami destinasi kami untuk kelanjutannya. Kami udah memikirkan macam mana cara untuk pertama itu membawa Keisha. Sebenarnya ini salah madam juga, madam terlalu lambat untuk membawa Keisha. Waktu itu Keisha masih masih kelas 3 SD atau 4 SD gitu. Jadi Mas Porto tuh bilang bahwasanya cepat bawa, kita sekolahkan di sini, so dia bisa belajar English lebih cepat, English lebih ini. Jadi madam bilang itu kan kalau di Indonesia punya sampai kelas 6 ya kan, udahlah tamatin kelas 6. Jadi dia tuh lama, cuman ada setahun aja dia sekolah di Malaysia itu cuma setahun, sayangnya itu. Tapi alhamdulillahnya dia itu Englishnya lancar setelah setahun itu karena madam kasih tuition dulu. Tuition kira-kira hampir setahun juga, 8 bulanan gitu tuition. Habis tuition baru sekolah dengan bukan international school waktu itu, Keisha sekolah private lah, yang bahasanya untuk dia aja lah, yang gunakan bahasa Inggris. Ada orang Cina, orang Indonesia, orang Filipina, orang apa, yang orang-orang asing di situ gitu guys. Jadi udahlah, terus disitulah madam kenalnya dengan Mas Porto. Jadi setelah itu udah mau kita decided kalau bahwasanya madam mau merit itu kan, madam ya udah encontre, madam siapkan dokumen apa itu selama 6 bulan guys. Selama 6 bulan di Indonesia itu madam udah stres sekali karena urusan seperti video-video selanjutnya itu kan urusan semua di Jakarta. Jadi kami itu bertemu dari Medan ke Jakarta, Mas Porto dari Malaysia pindah ke Jakarta. Itulah semua numpuk jadi satu, nanti balik lagi ini dokumen ke Putrajaya karena kami ada berapa tahun stay di Malaysia karena kan Mas Porto kebetulan ada kontrak kerja di Malaysia. Seperti itu, makanya kami bisa tinggal bersama. Kami harus merit dulu. Madam tuh meritnya di Portugal, dokumen udah siap semua, baru kami ke bagian immigration Malaysia lah begitu. Jadi ya selama 6 bulan itu amat sangat menguras ya kan. Seperti yang kalian udah lihat sebelumnya di video-video madam sebelumnya, itulah cara-caranya buat visa Schengen dulu, cara mau stay di Malaysia enggak lah ya, stay di Malaysia ya seperti kalian tahu sendiri lah macam mana, karena madam nggak bisa banyak bicara ya kan, karena nggak tahu lah Mas Porto tuh by email begitu guys. Jadi itulah dia tadi cerita madam pertemuan dari Mas Porto. Pertama kali madam ulang lagi ceritanya supaya kalian mengerti dari situlah. Jadi setelah ngurus-ngurus semua dokumen barulah kami merit di 2017 karena madam tuh end kontrak dari Osram itu 2017 bulan 4. Lepas itu balik sampai 2017 bulan 10 baru kami terbang ke Portugal bertiga bersama Keisha, Mas Porto ini yang begitu guys. Itulah singkatnya. Jadi buat yang nanya-nanya buat yang nanya-nanya foto-foto madam itu, at the time kami hanya memerlukan dokumen supaya madam tuh bisa stay dengan Mas Porto, bisa stay, Keisha bisa stay juga di Malaysia. Karena kami hanya membutuhkan dokumen. Jadi meritnya itu benar-benar private, jadi hanya berapa orang aja lah yang kami undang di saat itu. Jadi foto-foto madam tuh nggak bawa handphone waktu itu. Madam tuh
tradisi di sini itu nggak boleh dipertemukan dulu. Mas Porto udah di atas, kayak ada bukit-bukit gitu. Mas Porto udah di atas, jadi madam di bawah, nanti Bati bawah. Tapi madam nggak bawa handphone untuk mutu-mutu, enggak. Jadi foto-fotonya itu seperti ini. Jadi ini tuh, jadi ini tuh hanya sebagian-sebagian. Ini hanya sebagian-bagian. Ini saudara-saudara semua. Ini kayak macam di cave gitu. Cave apa sih? Cave, goa-goa gitu loh. dinner gitulah. Madam nggak upload sih. Madam nggak upload memang sih. Males aja gitu. Jadi itu pun moodnya untuk merit itu udah hilang, sebab travel bag kami besar itu isi semua barang perintilan untuk merit yang mau madam gunakan itu di situ semua, tertinggal di Singapura. Orang udah sampai sini, biar kalian tahu itu ceritanya ada lagi. Udah capek kalau diceritakan, geram nengoknya. Seperti itulah. Jadi dressnya itu dress beli sendiri, itu dress sampai sekarang masih ada. Sudah lencu lah, udah 5 tahun ya kan. Seperti itu guys. Jadi itu dia tadi story of madam, pertemuan dari madam dengan Mas Porto. Sampai jumpa di story of madam yang lainnya. Semoga kalian terhibur, semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa subscribe biar madam lebih aktif lagi, biar nggak males lagi ngedit-ngedit atau cuap-cuap di depan kamera.